Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat kawan bugar. Yuk kita belajar bareng lagi tentang standar instrumen akreditasi puskesmas untuk Pokja UKP yang ada di bab 3. Kali ini kita belajar bareng tentang standar 3.2 yang isinya pengkajian, rencana asuhan, dan pemberian asuhan klinis. Ada 5 EP dalam standar 3.2. EP yang pertama berbunyi tentang penapisan atau screening dan pengkajian. EP yang kedua membahas tentang pelimpahan wewenang klinis. EP yang ketiga meminta tentang rencana asuhan klinis. Selanjutnya, di EP yang keempat, diminta tentang pemberian asuhan klinis. Yang terakhir, di EP 5, di sini membahas tentang pendidikan dan penyuluhan pasien. Baiklah teman-teman, kita mulai untuk belajar EP yang pertama. Dan video ini khusus tentang EP yang pertama, yaitu penapisan atau screening dan pengkajian. Untuk EP yang kedua, 3, 4, dan kelima nanti akan saya buatkan dalam video yang terpisah. Baiklah, kita bahas satu persatu apa saja yang diminta dalam instrumen akreditasi puskesmas untuk standar 3.2 EP yang pertama. Teman-teman, seperti yang saya sering bahas dalam video-video saya, biasakan untuk menata dokumen dalam Outner dengan tata urutan yang selalu dimulai dengan kebijakan. Jadi di sini kebijakannya dapat menjadi payung bagi semua dokumen, yaitu bunyinya SK tentang pengkajian, rencana asuhan, dan pemberian asuhan klinis. Setelah kebijakan, baru teman-teman masukkan pedoman eksternal, yaitu di sini yang dipergunakan Kepmenkes nomor 514 tahun 2015 tentang panduan praktik klinis bagi dokter di FKTP. Yang selanjutnya yaitu pedoman internal, pengkajian, rencana asuhan, pemberian asuhan klinis. Barulah teman-teman dapat memasukkan SOP. Di sini yang diminta adalah SOP pengkajian awal, kemudian SOP screening visual, dan SOP pemeriksaan yang diminta dalam pengkajian, seperti SOP anamnesa, SOP pemeriksaan tanda-tanda vital, kemudian SOP pemeriksaan from head to toe, jadi mulai dari kepala, leher, kemudian toraks, abdomen, ekstremitas, genitalia, ginjal saluran kemih, dan SOP pemeriksaan neurologi, psikiatri, status gizi, resiko jatuh, serta visual analog scale atau VAS untuk mengukur tingkat nyeri. Semua SOP ini dapat teman-teman buat dengan mengacu pada pedoman Kepmenkes nomor 514 tahun 2015. Ada semua di situ, karena di Kepmenkes tersebut ada 1279 halaman. Jangan khawatir tidak menemukan contoh-contoh referensi untuk SOP. Baiklah, setelah SOP di sini teman-teman dapat memasukkan ke dalam Outner form pengkajian, kemudian form screening visual, dan yang terakhir kita perlu melakukan evaluasi pelaksanaan dari screening visual menggunakan daftar tilik yang kemudian hasilnya dianalisa dan dibuat rencana tindak lanjut. Baiklah teman-teman, ini saya akan tunjukkan urutan dari penataan dokumen dalam Outner. Jadi selalu dimulai dengan SK atau kebijakan.
karena ini adalah standar 3.2, maka kebijakan tentang pengkajian, rencana asuhan, dan pemberian asuhan klinis ini dapat menjadi payung bagi semua dokumen selanjutnya. Dokumen berikutnya adalah pedoman. Bila tadi juga ada pedoman eksternal yaitu Kepmenkes nomor 514 tahun 2015, maka kita juga perlu untuk membuat pedoman internal yang bunyinya tentang pengkajian, rencana asuhan, dan pemberian asuhan klinis. Dokumen selanjutnya yaitu SOP. Yang pertama di sini adalah SOP pengkajian awal. Kemudian SOP screening visual. Selanjutnya, teman-teman dapat memasukkan SOP untuk pengkajian. Jadi di sini pengkajian dimulai dengan anamnesa. Selanjutnya yaitu SOP tentang pemeriksaan tanda-tanda vital yang dimulai dengan pemeriksaan GCS. Pemeriksaan tekanan darah, SOP pemeriksaan denyut nadi, SOP pemeriksaan frekuensi pernafasan, SOP pemeriksaan suhu tubuh, pemeriksaan rangsang meningeal, serta pemeriksaan status neurologis lainnya yang memang dibutuhkan. Dalam pengkajian awal ini, semua pemeriksaan yang memang dibutuhkan untuk mengumpulkan data-data tentang pasien, maka teman-teman dapat membuat SOP-nya. Selanjutnya, teman-teman juga perlu untuk memasukkan contoh dari form screening visual ke dalam Othner. Jadi ini contohnya ya, screening visual seperti yang pernah saya jelaskan dalam video saya. Form ini dipakai oleh petugas front office untuk menapis pasien-pasien yang datang. Apakah masuk ke UGD? Apakah masuk antrian berkebutuhan khusus? Ataukah masuk ke dalam antrian pasien stabil? Selanjutnya, contoh form untuk pengkajian awal. Ini contohnya untuk rawat jalan. Jadi ini saya masukkan contoh form pengkajian awal rawat jalan untuk puskesmas saya. Cukup sederhana karena pasien rawat jalan cukup banyak, sehingga kita membutuhkan waktu yang cepat untuk mengisi pengkajian awal. Dan urutan yang terakhir dalam isi Othner adalah monitoring pelaksanaan dari kegiatan yang diminta dalam EP tersebut, yaitu screening visual menggunakan daftar tilik. Daftar tilik di sini bisa untuk memastikan bahwa pelaksanaan screening visual pada tanggal-tanggal sesuai jadwal itu dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk, dan juga dapat dilakukan monitoring terhadap kepatuhan prosedur dari screening visual. Jadi teman-teman banyak yang bertanya kepada saya bagaimana membuat daftar tilik kepatuhan prosedur, apakah ini masuk dalam tugas Pokja UKP ataukah masuk dalam audit internal? Jawabannya adalah teman-teman dapat menggabungkan tugas dari Pokja UKP menjadi bagian dari instrumen audit internal, karena dalam audit internal Pokja UKP juga diminta untuk melakukan monitoring kepatuhan prosedur, di mana nanti daftar tilik ini hasilnya akan dianalisa seperti ini contohnya, di mana analisa bila ada permasalahan, mungkin ada prosedur yang tidak dipatuhi, maka permasalahannya apa, kemudian dibuat rencana tindak lanjutnya. Baiklah teman-teman, bila kita sudah menemukan
tabel seperti ini di order, ini artinya EP kita sudah lengkap. Artinya kita sudah melakukan proses dalam sistem tersebut, mulai dari perencanaan, pelaksanaannya hingga penilaiannya dari upaya kesehatan ini sudah lengkap. Baiklah, dan video untuk standar instrumen 3.2 EP yang pertama telah selesai. Saya akan lanjutkan dengan video untuk EP yang kedua. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.